Tiar, saya ingin menanyakan sesuatu. Soal? Adik saya, Miranti. Saya nggak mau bicara soal itu. Saya sedang konsentrasi pada pekerjaan kita, pada klinik yang kita bangun bersama. Ini sifat kamu yang paling saya tidak suka. Setiap membicarakan hal yang penting, kamu memang nggak suka? Oh, bukan soal itu, bukan soal itu. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk membicarakan hal-hal yang... Ya ini, itu yang menyebabkan kamu tetap jadi bujang lapuk sampai sekarang. Ngerti? Ya, saya akuin saya sudah tua. Itu artinya saya tidak punya lagi energi atau semangat yang sama dibandingkan anak-anak muda untuk mengejar, untuk mendapatkan cinta dari seorang wanita. Ya, cinta memang perjuangan. Jadi, ya harus diperjuangkan. Kecuali memang kamu nggak suka dengan adik saya. Terus terang. Laki-laki yang mengejar adik kamu, semuanya jauh lebih oke dari saya. Oke? Saya ini apa? Seorang dokter, hanya seorang dokter, pejabat tua dan nggak punya apa-apa. Dibanding mereka pengusaha punya sukses, anak-anak muda, mereka kaya-kaya. Ayo, come on, Sebentar. Halo? Ya, kenapa, Bu? Apa? Rumah Miranti kebakaran? Bukan kebakarannya aja yang bikin saya panik, Mas. Tapi tulisan-tulisan ini loh. Betul-betul kelewatan. Kata ibu, ini ulah psikiatermu. Benar? Sorry, kalau gara-gara saya kamu kena getahnya. Mas, sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan dia. Sebelum tindakannya makin gila. Kasihan anak-anak saya kan, Mas? Iya. Nanti semuanya saya laporkan kepada polisi. Kok polisi? Nggak bisa bicara baik-baik. Masalahnya sekarang dia menghilang. Hanya polisi yang tahu di mana jejaknya. Tapi itu Maya nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa dia, Mas. Dari mana? Kamu sudah pulang? Ya, tadinya aku mau ngepak barang kamu. Katanya kamu besok mau pindah ke rumah baru. Iya, Mas. Tapi gimana soal itu, Mas? Soal apa ya? Soal uang bagianku. Kira-kira kapan Mas bisa siapkan untukku? Ya itu. Aku nungguin kamu itu ya sebetulnya untuk membicarakan hal itu. Maksudnya, Mas nggak punya uang 700 juta yang aku minta? Nggak ada masalah. Cuma seluruh tabunganku aku pakai untuk bisnis garment. Lantas? Ya kalau kamu nggak keberatan. Kalau boleh. Oke. Satu-satunya pilihan. Kita harus tetap tinggal sama-sama di sini. Dan kalau kau mau aku keluar, ya kau harus berikan uang bagianku. Dan terpaksa kau kehilangan peluang bisnis. Ya apa boleh buat? Dalam hidup, orang kan selalu harus memilih. Sekarang, apa pilihanmu? Kenapa dikembalikan, Pak? Itu kan hak Papa.
Papa tidak pantas menerimanya. Uang ini adalah tabungan pribadi dari mama kamu. Mama sendiri kan yang bilang bahwa uang itu kan hak Papa. Sony, uang ini adalah uang hasil jerih payah mama kamu. Dari usaha butik dan garmennya. Kamu kan tahu sendiri. Dari dulu Papa tidak pernah mau membantu usaha Mama. Malah Papa seringnya komplain kalau Mama terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnisnya. Jadi sekarang rasanya Papa tidak pantas untuk menikmati hasil daripada jerih payah Mama kamu. Ya, terserah Papa aja deh. So, Papa mau kamu tahu kalau kamu punya dua pilihan. Kamu nggak harus ikut dengan Papa. Kamu juga boleh ikut dengan mama kamu. Gak mau, Pak. Papa nggak apa-apa kok. Mama benar. Dia selalu memikirkan masa depan kamu. Dia bahkan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menjamin kalau hidup kamu di masa depan tidak akan pernah susah. Ma, siapa sih yang tega membakar rumah kita? Nggak ada, itu cuma kecelakaan, sayang. Ya mungkin ada orang yang sembrono membuang korek api atau rokok, lalu tertiup angin, kena tempat sampah kita, ya terbakar kan? Jadi bukan ada yang sengaja mau membakar rumah kita ya, Ma? Nggak ada, jangan punya pikiran kayak gitu. Yuk sekarang Bobo, kamu istirahat. Ya? Mimpi yang lucu-lucu ya. Den, saya mohon maaf. Sudahlah, Bi. Lain kali Bibi harus lebih hati-hati, itu aja. Tadi siang kan Den Dimas datang. Terus saya masuk, saya istirahat. Tahu-tahu ada kebakaran, Den. Tadi siang Dimas datang. Injih, Den. Katanya mau nengok Den Bram sama Den Maya yang sedang sakit. Tapi nggak saya suruh masuk. Sesuai perintah Den Miranti. Dia ada titip pesan nggak? Enggak itu, Den. Buat saya? Mboten, Den. Nun sewu, Den. Mbak, pantas nggak sih kalau saya pakai wig kayak gini? Oke, cantik. Cuma kenapa sih kamu harus pakai wig segala? Ya, iseng aja. Mbak, tahu nggak wig ini saya pasang di mana? Di mana? Di tempatnya Miranti. Ngapain lagi masang di situ? Kayak nggak ada salon lain saja. Ya, sengaja. Sengaja? Iya, sebenarnya saya tuh cuma pengen tahu ada hubungan apa sih antara Dimas sama Miranti. Dan ternyata dugaan saya itu benar kalau mereka berdua itu memang ada apa-apanya. Maksud kamu? Dimas marah. Mas, baru pulang. Dari mana saja sih? Nggak ngerti deh tuh. Terus, kamu harus lidiki dia, cari tahu dan bujuk supaya jangan kayak orang frustrasi gitu Saya yakin dia pelakunya, Pak. Anda punya bukti lengkap? Saya bawa. Ini, Pak. Apa itu?
Tulisan-tulisan ini selalu dia tinggalkan di tempat kejadian, Pak. Anda yakin bahwa ini tulisan saudara Alin? Saudara Hari, kami mohon pengertian Anda. Kami tidak bisa menangkap seseorang kalau tidak ada bukti fisik. Tapi saya yakin dia pelakunya, Pak. Kalau enggak mungkin dia menghilang sekarang ini. Menghilang? Iya, Pak. Kalau dia nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin dia kabur, Pak. Baik, kalau begitu satu-satunya cara kami adalah mencari jejak saudari Alin. Kemudian kami minta keterangannya. Tapi kami tidak bisa menahannya. Saya akan menuntut dia secara hukum, Pak. Boleh. Tapi Anda harus memakai jasa pengacara. Dan melalui proses pengadilan. Kami akan melaporkan Anda jika ini ada perkembangan. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Akhirnya kamu melaporkan juga dia ke polisi. Iya. Karena dia sudah keterlaluan. Dia bukan hanya membahayakan saya, tapi juga seluruh keluarga saya. Bahkan anaknya Miranti yang masih kecil-kecil. Saya harus memberhentikan dia. Kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya pasti akan sangat menyesal. Tapi apa mungkin Alin mengorbankan seluruh reputasinya hanya untuk semua itu? Kamu tahu sendiri kan siapa Alin? Alin orang yang sangat menjaga nama dan sangat menjaga reputasi. Ya, barangkali aja dia sudah menjadi gila dan ingin balas dendam. Ya, barangkali. Tapi saya... Dan kau masih tetap tidak percaya kalau ini perbuatan Alin, ya kan? Ya. Buat saya yang penting adalah siapapun pelakunya supaya cepat ketahuan, supaya bisa dihentikan perbuatannya, ya kan? Nah, sekarang kita berangkat. Loh, kemana? Lokasi poliklinik. Mandornya mau kita milih wallpaper. Ini soal interior design. Mestinya yang tanganin kan perempuan, bukan kita laki-laki. Iya, mestinya iya. Tapi masalahnya adalah kita adalah dua bujangan dan belum punya wanita pendamping. Sekarang kita berangkat. Ayo. Okay. Jadi sekarang ini kamu gak punya dana segar. Ya gitulah. Tapi nih ya, aku masih tetap berminat. Ini masalahnya cuma karena dia mendadak minta bagian dari hasil penjualan rumah itu sebagian untuk dia gitu. Karena dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Semua tabunganku tuh kesedot sana semua. Ya, kamu tahu sendiri kan, rumah itu harganya kira-kira ya 1,5 M lah, kurang lebih. Nah dia dapat sebagian. Ya aku mengerti Ridwan. Lagi pula menurutku itu memang haknya kan, untuk memperoleh sebagian harta yang kalian miliki semasa perkawinan. Ya, dan aku pengen kamu percaya sama aku. Aku nggak mau nipu kamu, percaya Mbak. Aku cuma minta ini loh, keringanan dari kamu. Ya satu contoh misalnya, gimana kalau pembayarannya ada termin berkali-kali, ya supaya lebih ringan.
Terus terang Ridwan, sebetulnya saat ini aku sedang butuh uang. Semua tabunganku sudah kuberikan pada mantan suamiku. Sementara sekarang, aku masih numpang di rumah sahabatku. Jadi rencananya, kalau aku dapat uang dari kamu, itu akan aku gunakan untuk mengontrak rumah. Ya, tapi oke lah. Kamu atur aja terminnya. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Coba aku ada satu permintaan. Apa? Bujuk Mira supaya dia mau ngurus garment sama butik ini, oke? Oke. Oke, thank you. Bye. Yuk. Fit, masa kamu nggak mau membantu saya? Aku bukannya nggak mau bantu, Har. Tapi aku nggak ada waktu. Habis tutup salon kan bisa, iya kan? Malam ini aku ada janji dengan Nila. Kalau begitu saya akan bicara dengan Nila. Gimana? Dia pasti ngerti kalau saya juga butuh kamu sekali-sekali, iya kan? Fit, kamu ini sahabat saya. Sahabat saya satu-satunya. Sama siapa lagi saya minta tolong kalau bukan sama kamu? Kamu ini kan... Ya. Aku sahabat kamu, oke? Fit, Kamu mau aku selalu siap di mana kamu membutuhkan aku. Kamu butuh sahabat, aku harus selalu jadi sahabat kamu. Tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan perasaanku, Har? Apa kamu pernah memikirkan semua itu? Sebentar. Apa saya salah ngomong? Kamu egois, Har. Lelaki sama saja semua egois. Fit. Barusan aku telepon dia nggak ada di salonnya hari ini, Mas. Siapa? Miranti. Tumben. Iya, mungkin dia sakit. Kalau gitu aku rencana mau ke rumahnya nanti. Kamu ikut? Enggak. Kamu aja duluan deh. Oke. Oke. Nanti ya. Yuk, mari. Masih lama nggak, Mas? Sebentar lagi, Bu. Maya, jangan main chat kotor. Ayo, sini. Kamu kok nakal sih? Papa kemana aja? Maya, kamu apa kabar, sayang? Kok kurusan sih? Maya habis sakit panas, makanya nggak sekolah di hari ini. Mama juga hari ini nggak kerja jagain Maya dan adik Bram. Kemarin rumah kita kebakaran, Pak. Kebakaran? Nggak apa-apa, cuma sedikit aja kok. Kamu dan Maya nggak apa-apa? Kamu nggak usah khawatir. Kita bisa jaga diri. Papa kok? Maya. Ada apa? Saya sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Maya. Bahwa kamu juga adalah adik dari almarhum Mas Her. Lalu? Mulai dari sekarang dia harus memanggil kamu Om Dimas. Pak, ini buku ceknya yang baru. Terima kasih, Mbak. Pinjam. Nih. Ya. Sekalian aku minta tanda terimanya. Kau tidak percaya aku, Wan? Kau pikir aku kan macam-macam dengan ini? Enggak, ini hanya sekedar memastikan saja. Aku sudah terlalu terbiasa hati-hati dalam soal bisnis. Oke, gimana aku tanda tangan? Sini tanda tangan. Kapan kau keluar dari rumah ini? Kenapa buru-buru? Sudah ada perempuan lain. Tenang, Wan. Aku akan segera pergi. Sesuai dengan keinginanmu. Kita berpisah.
Dan kau bebas meraih impian barumu. Oke, semoga kau beruntung. Oh ya Dimas, saya belum sempat mengucapkan selamat sama kamu. Selamat untuk apa? Pertunangan kamu sama Lucy. Kamu juga tunangan kok nggak bilang-bilang sih? Mira. Lucy kemarin datang lagi ke salon saya. Dia minta tolong dicarikan tukang rias pengantin Jawa tradisional. Sayangnya saya nggak bisa bantu. Dimas, saya ingin kamu tahu. Kamu nggak perlu menyimpan rahasia apa-apa dari saya. Apa yang membuat kamu bahagia, saya juga ikut bahagia. Sungguh. Lagi pula, Lucy juga cocok kok buat kamu. Dia masih muda, ceria, dan cantik. Mudah-mudahan kalian abadi. Bi. Dalam, Den. Maya belum makan. Makan dulu sayang ya. Makan, monggo, Den. makan yang banyak ya nak. Supaya kamu cepat sembuh. Monggo, Den. Astaga, kamu apa-apaan sih, Hal? Kamu nggak bisa terus-terusan menghindar dari saya. Please, kita harus bicara. Biar saya tahu apa yang ada di dalam perasaan kamu. Kalau kamu terus-terusan menghindar dari saya, bagaimana saya mengerti perasaan kamu, ya kan? Siapa sih? Siapa, Bi? Ada Den Handoko, temennya almarhum Bapak. Bilang saya nggak ada deh. Nanti saya... Aduh, saya kan sibuk, Bi. Saya mesti nyusuin Bram, nyuapin Maya. Males udah. Bilang saya nggak ada. Lagi keluar. Den. Selamat sore, Den. Sore, Bi. Nyonya ada, Bi? Nyonya nggak ada, Den. Pergi. Iya, pergi. Pergi kemana? Itu mobilnya ada di garasi. Tadi pergi sama... Sama siapa? Sama Den Dimas. Dimas? Iya, Den. Tadi Den Dimas kesini. Terus makan. Terus pergi sama Den Miranti. Maaf ya, Den. Saya sedang menunggu anak-anak. Saya tinggal ya, Den. Ya. Dimas kemari. Kenapa dia nggak bilang-bilang sama aku ya? Aku udah siap nih. Yuk. Mau kemana? Lus! Lucy! Lus! Ayo dong, ini kan malam minggu. Terus kenapa? Ya biasanya kamu kalau malam minggu kemana? Aku di rumah nonton TV dan baca buku. That's it. Bang, buktinya setiap kali aku telepon dari Jerman, kamu nggak pernah ada. Kamu nggak percaya? Aku selalu nonton TV dan baca buku. Yaudah, kalau gitu kan sekarang ada aku, jadi kamu harus ngajak aku jalan-jalan. Kamu datang ke sini terus gambar ini kan? Kamu ngomongnya kayak gitu sih. Kenapa mesti aku yang ngajak kamu jalan-jalan? Kalau gitu aku nggak akan Mesti dia yang ngajak jalan. Lucy! Lucy! Lus! 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 Buka dulu, Lus! Lucy! Lucy! Lus! Lucy!
Ada apa lagi sih, Mas? Saya nggak ngerti. Aduh, kamu gimana sih? Kamu kan harusnya nganterin dan nemenin dia kemana-mana. Kalau terjadi apa-apa sama dia bagaimana? Dia kan nggak tahu Jakarta. Aduh, kamu gimana sih? Mas, Mas, Mbak tuh sedang bicara sama kamu. Apalagi sih, Mbak? Kamu ini kenapa sih? Sejak kamu kenal sama Miranti, kamu jadi berubah. Jadi nyebelin. Mbak, jangan lagi sekali-sekali bawa-bawa nama Miranti. Semua ini nggak ada hubungannya dengan dia. Emang kenyataannya begitu kok. Sikap kamu jadi berubah sama Mbak dan Lucy. Apa maksud Mbak? Mas, Lucy sudah cerita semuanya sama Mbak. Dia tuh datang kemari karena tidak mau kehilangan kamu. Dan dia sudah menyerahkan semuanya sama kamu, kan? Milik dia yang paling berharga sebagai perempuan sudah kamu nikmati. Lalu apa pantas kamu berbuat begitu sama dia? Seakan-akan tidak ada apa-apa. Begitu? Hei, Mas! Mas! Gila kali dia tuh. Pak, di mana rumah kontrakannya? Di Kuningan. Ada kolam kenangnya nggak? Gak ada. Simpan di tas ya. Kalau lapangan tenis? Nggak ada, sayang. Pasti ada lapang basket. Garasi aja nggak ada kok. Nggak ada garasi, Pak. Ya. Kamu tidak bisa membandingkan rumah itu dengan rumah kita yang dulu. Kenapa sih, Pak? Papa nggak punya uang ya untuk bayar sewa rumah yang lebih bagus? Iya. Papa memang nggak punya uang. Kamu kan tahu kalau Papa sudah tidak bekerja lagi. Jadi Papa harus menghemat dari sisa uang yang Bapak punya. Son. Iya, Pak. Biar Papa yang buka. Kamu terusin ngepaknya. Yang rapi ya. Iya. Nah, inilah. Lalu kenapa Mas kembalikan cek ini? Inilah, saya... Tapi kenyataannya, Mas sedang perlu uang, kan? Tapi saya tidak bisa menerimanya. Karena uang itu adalah tabungan pribadi kamu. Dan bukan hasil penjualan dari usaha garmen kamu. Mas tahu dari mana? Itu nggak penting. Yang penting, saya merasa ini bukan hak saya. Jadi saya tidak bisa menerimanya. Kita nggak perlu sumbangan nih, Mama. Sony, masuk. Saya minta maaf, Mas. Saya tidak bermaksud menghina Mas dengan memberikan cek ini. Maaf kalau perbuatan saya itu salah. Gak apa-apa. Kamu nggak salah. Maaf, Lila. Saya harus bicara dulu sama Sony supaya dia tidak kurang ajar sama kamu. Oke. Aku nggak bisa jadi sahabat kamu, Har. Kenapa? Apa kamu sudah punya pacar? Dan pacar kamu itu nggak suka kalau kamu berteman dengan laki-laki lain? Justru karena aku belum punya pacar. Karena aku belum bisa melupakan kamu, Har. Maksud kamu? Aku masih mencintai kamu, Har. Aku mengharapkan kamu bukan sebagai sahabat, tapi sebagai kekasih. Aku khawatir, Har. Semakin aku dekat dengan kamu, semakin harapan itu tumbuh lagi. Aku gak mau kecewa lagi, Har. Dan aku gak mau kamu salah paham lagi. Saya hargai kejujuran kamu. Sorry, Har. Aku gak bisa jadi sahabat kamu. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu.
Selamat malam, Afif.